Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Cancer, selamat datang di channel saya. Selamat tahun baru untuk kita semua ya. Semoga 2026 menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya untuk kita semua. Oke? Saya akan membaca energi Januari 2026 kali ini. Kita langsung lihat ada energi apa aja yang mungkin memasuki kehidupan Cancer. Dan supaya kamu bisa mengantisipasinya. Oke? Kita keluarkan dulu semua kartunya ya. Nanti kita baca sama-sama. January 2026 for Cancer, please. Oops. Okay. Oh, nice. Okay. Cancer. Kayaknya saya nggak inget deh, lupa inget. Kayaknya reading kamu 2026, coba lihat di ini saya ya, di playlist saya, di album saya. Kayaknya 2026 energi kamu emang ini deh, Queen of Swords. Terlepas kamu cewek atau cowok, kalau kamu laki-laki ya King of Swords. Energi kamu kayaknya di 2026 jauh lebih logis, lebih rasional. Ini energi kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok. Okay. Oh, okay. Oh my god, what is this? Wow, look at this. Page of Wands, Knight of Cups, Knight of Swords. Wow. Ini kayaknya cinta segitiga. Bisa cinta segitiga, bisa juga bisa cinta segitiga, tapi bisa juga apa ya? Pilihan. Nggak harus dalam konteks asmara, tapi pilihan. Mungkin dua pekerjaan yang berbeda dihadapkan kepada kamu, dua proyek yang berbeda, dua hobi yang berbeda. Oh, oke. Anyway, kartu yang keluar adalah Queen of Swords, The Emperor, dan Four of Cups. Ini energi kamu, Queen of Swords. Di sini, Page of Wands, Knight of Cups, dan Knight of Swords. Yang energi kamu yang ini, Knight of Cups. Kamu diapit oleh dua orang, dua pilihan, dua pekerjaan, dua hobi, apapun itulah. Kamu diapit sama dua something, atau someones. Oke? Kartu oracle yang kamu dapat adalah Void of Course Moon. Ini sebelum bulan baru, jadi bulan nggak kelihatan di angkasa. Void, nggak apa? Void tuh kosong. Kayaknya angkasa nggak ada bulannya lah. Padahal udah malam gitu, nggak kelihatan. Bulannya nggak kelihatan. Kata kuncinya adalah missing, hilang, ya kan? Anyway, kita bicara yang atas dulu ya. Kartu di belakang tumpukannya The Hierophant, Queen of Swords, The Emperor, Four of Cups, The Hierophant. Saya akan taruh sini deh. Okay. So, Januari, tapi energi kamu cenderung
kayak pakai kacamata kuda yang saya rasakan. Kayak ini adalah ratu atau raja yang strategis, dia berencana, energi yang merencanakan sesuatu, energi yang terstruktur, ya, terstruktur, rencananya jelas. Dan kartu kedua di Emperor, kamu bergerak ke arah rencana tersebut, kamu mulai mencanangkan rencana tersebut. Tapi di sini dengan adanya Four of Cups dan The Hierophant yang saya rasakan, ini justru keluar sebagai peringatan, dua kartu ini. Peringatan agar supaya Cancer tidak terlalu strict dengan apa yang kamu rencanakan. Karena di sini, karena Four of Cups adalah energi penolakan. Misalnya kamu menolak masukan dari orang lain, menolak saran dari orang lain. The Hierophant adalah energi yang cenderung nggak mau keluar dari box, nggak mau out of the box. Energi yang itu tadi kayak pakai kacamata kuda. Itu tujuan gue akan kesana tanpa harus ngelihat ke kiri, tanpa harus ngelihat ke kanan, tanpa harus dengerin orang. Gue pokoknya mau kesana gitu. Energi The Hierophant ini energi yang inside the box, di dalam kotak. Ini adalah energi penolakan. Jadi dengan dua kartu ini, dengan dua energi ini yang saya rasakan di Januari, jangan sampai kamu terlalu keras kepala ya. Jangan sampai kamu terlalu tertutup dari masukan orang lain atau saran orang lain. Look at this. Kartu setelah The Hierophant adalah Five of Pentacles. Ini kan energi kekurangan, lack, ya kan? Energi kekurangan, energi merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan atau tidak digubris. Tapi yang saya rasakan, kamu justru bisa seperti ini kalau misalnya kamu terlalu tertutup dari masukan orang lain. Oh nice, look at this. Setelah Five of Pentacles ada Ace of Wands. Ini energi yang optimis kan. Jadi ini sebaiknya yang kamu adopsi, Cancer. Ini apapun ini mungkin sesuatu yang ingin kamu kejar di bulan Januari. Sesuatu yang baru kan. Yang berhubungan dengan kreativitas kamu, berhubungan dengan semangat kamu, berhubungan dengan passionnya kamu, berhubungan dengan jati diri kamu lah. Ini yang ingin kamu kejar misalnya. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan orang lain atau kamu cenderung tertutup dengan pendapat atau saran dari orang lain, justru kamu yang akan merugi. Karena ada Five of Pentacles sebelumnya. Kamu akan merasa pada saat misalnya amit-amit jangan sampai terjadi, tapi misalnya ada kesalahan atau ada kegagalan kecil, orang-orang di sekitar kamu nggak mau peduli lagi karena ya udah dibilangin lo jangan terlalu berani misalnya, udah dibilangin lo jangan terlalu ngoyo, akhirnya sekarang kejeblos kan misalnya gitu. Jadi hati-hati dengan itu Cancer. Yang saya rasakan nih, dua energi ini bagus banget, Queen of Swords dan The Emperor. Tapi kartu ketiga Four of Cups langsung drop kan, dari energi yang penuh rencana, jelas rencananya, langsung bergerak. Ini energi action soalnya. The Emperor ini energi action, kepemimpinan yang tinggi. Tapi kartu ketiga Four of Cups. Kamu gak mau denger orang lain ngoceh apa. Kamu gak mau peduli masukan orang lain. Karena kamu terlalu berada di dalam box. Jadi hati-hati dengan itu. Di Januari sebisa mungkin terbuka dengan masukan orang lain. Karena kalau jadi intinya no man is an island ya. Kamu nggak bisa hidup sendiri kan di dunia kita sebagai manusia masing-masing tuh kita nggak bisa hidup sendirian kan di dunia ini. Kita selalu butuh dukungan orang lain, kita selalu butuh ditemani orang lain misalnya, atau kita selalu butuh inilah, kita selalu butuh orang di sekitar kita kan. Bukan berarti kita ketergantungan sama orang lain, bukan, tapi masukan,
saran dari orang lain sebaiknya kamu pertimbangkan. Jadi jangan sampai kamu terlalu tertutup intinya. Oke? Saya nggak tahu apa yang ingin kamu kejar. Tapi dengan Ace of Wands mungkin sesuatu yang baru. Ace of Wands di sini mungkin sesuatu yang baru yang ingin kamu kejar. Entah itu bisnis baru, usaha baru, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kita bicara sebelumnya dengan kartu Oracle Missing, hilang, yang saya rasakan kalau misalnya kamu terlalu tertutup, terlalu menolak orang lain, kamu yang akan merasakan kehilangan support, kehilangan dukungan, kehilangan kepercayaan misalnya dari orang-orang tersebut. Jadi bisa dibilang nih Januari mungkin sebenarnya orang-orang di sekitar kamu di Januari itu punya maksud baik, punya niat baik, supaya kamu nggak kejeblos, supaya kamu nggak salah langkah gitu loh. Oke? So, sekarang kita bicara 3 kartu yang kedua ya, yang selanjutnya. Page of Wands, Knight of Cups, dan Knight of Swords. Wow. Kartu di belakang tumpukan adalah Nine of Cups. Ini sesuatu yang bagus ini. Sesuatu yang bisa membuat hati kamu happy. Sesuatu yang bisa membuat hati kamu puas. Perasaan kamu bahagia dan puas. Oke. So, ini orang lain atau hal lain. Ini juga orang lain atau hal lain. Kamu ini terlepas kalian cewek atau cowok, oke? Yang saya rasakan nih, kalau misalnya ini cinta segitiga ya, Cancer. Kalau misalnya ini cinta segitiga, salah satu orang yang menyukai kamu atau yang menginginkan kamu adalah seseorang yang penuh dengan petualangan. Seseorang yang fun, yang menyenangkan, yang penuh warna, penuh dinamika, dinamis energinya. Orang yang lainnya, orang yang satunya lagi adalah seseorang yang kalau bicara masuk akal banget. Kalau bicara bisa dipahami banget. Kalau bicara, kalau dia cerita tentang sesuatu itu bisa bikin kamu wow gitu loh. Bisa bikin kamu meleleh misalnya. Dan karena kamu sama dia sama-sama kesatria, ini bisa dibilang mungkin mungkin secara usia proporsional atau nggak beda jauh, atau secara kedewasaan mental dan emosional juga sepadan gitu loh. Sama-sama dewasa misalnya. Tapi orang ini mungkin jauh lebih muda dari kamu usianya, atau mungkin secara gaya hidup jauh lebih terbuka daripada kamu. Jadi agak jomplangnya di situ mungkin. Secara gaya hidup agak jomplang dengan kamu. Kamunya sendiri dengan Knight of Cups di sini adalah seseorang yang mengikuti hatinya, mengikuti suara hatinya atau intuisinya atau ya perasaannya. Jadi kalau misalnya ini cinta segitiga, hati kamu tahu kok yang mana yang membawakan Nine of Cups buat hati kamu, buat perasaan kamu. Karena kartu di belakang itu kan Nine of Cups kan. Ini energi secara emosi, secara perasaan kita puas, kita happy. Iya kan? Kamu sendiri Knight of Cups. Jadi hati kamu tuh tahu sebenarnya, udah tahu. Saya nggak tahu apa yang masih kurang, masih missing. Saya nggak tahu apa yang masih missing dari dua orang ini. Kenapa kamu nggak juga mengambil pilihan misalnya? Missing kan? Ada yang hilang, masih ada yang hilang, masih ada yang kurang. Jadi sarannya mungkin identifikasikan apa yang hilang, apa yang masih kurang. Page of Wands kurangnya apa? Knight of Swords kurangnya apa? Kemudian tinggal kamu nilai. Kekurangan yang mana yang bisa kamu toleransi? Asalkan ujungnya kamu bisa mendapatkan Nine of Cups, mungkin kekurangan yang Page of Wands jauh bisa ditoleransi daripada yang Knight of Swords atau sebaliknya. Jadi yang saya rasain di sini di Januari ini sangat besar kemungkinannya kamu akan dihadapkan kepada dua pilihan. Yang dua-duanya nggak buruk, dua-duanya yang saya rasakan ini nggak buruk, cuma beda aja.
Mungkin yang perlu dianalisa juga oleh kamu adalah prioritas gue apa nih bulan ini. Prioritas gue apakah petualangan atau ilmu baru misalnya. Kalau misalnya prioritas kamu dalam hubungan kamu selanjutnya adalah hubungan yang baru, ya mungkin ilmu yang baru, ya mungkin sebaiknya memilih Knight of Swords. Tapi kalau prioritas kamu adalah petualangan, ya mungkin baiknya dengan Page of Wands. Tapi yang terutama ini, identifikasi apa yang kurang dari dua orang ini atau dari dua pilihan ini. Kalau misalnya ini pekerjaan, ya sama juga. Atau misalnya ini bisnis baru, ya sama juga. Intinya di Januari ada kemungkinan kamu dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yang membuat kamu kesulitan untuk mengambil pilihan. Tapi ini bisa dijadikan, Nine of Cups ini bisa dijadikan tuntunan. Yang mana yang paling memuaskan hati gue, yang mana yang paling membahagiakan hati gue. Kalau masih belum jelas juga, identifikasikan apa yang masih kurang. Kemudian yang mana dari dua pilihan itu yang bisa ditoleransi sama kamu. Selebihnya udah tinggal ini aja, udah tinggal ambil aja. Maksudnya tinggal memilih aja, tinggal being decisive aja, menentukan pilihan aja. Oh, prioritas juga penting. Prioritas kamu apa di saat ini, di Januari ini terutama. Oke? Anyway, Cancer, semoga Januari menjadi bulan yang baik buat kalian. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.